Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu Kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, dan kami semuanya bisa menikmati firman-Mu. Hari ini kami rindu merenungkan tentang Natal, peringatan kelahiran-Mu sebagai anak manusia di dunia ini. Kami rindu memperoleh pencerahan tentang arti Natal. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar saudara? Saya harap saudara ada dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, dimanapun berada, apakah sedang di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Harapan saya selalu, program Suara Pertobatan menjadi teman di kala kesepian, menguatkan di saat lemah, menghibur di kala berduka, memberi semangat di kala lesu, memberi kesembuhan di kala sakit, memberi visi di kegelapan perjalanan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah berada dalam bulan Desember. Kembali kita melihat suasana Natal di lingkungan kita. Persiapan ibadah Natal, pesta Natal, pohon terang, kidung-kidung pujian Natal. Bagi kita yang tinggal di kota-kota besar, kita tentu melihat mal-mal tempat belanja dihiasi dengan pohon terang dan ornamen-ornamen Natal. Dalam saat-saat seperti ini, ada satu lagu yang pasti kita sering mendengarnya. Malam Kudus. Ada berbagai cerita di balik lagu Malam Kudus. Ketika terjadi Perang Dunia Pertama tahun 1914, lagu Malam Kudus sempat mendamaikan dua kubu yang berperang, Jerman dan Inggris. Ketika tentara Jerman menyanyikan lagu Malam Kudus dalam bahasa Jerman, begitu keras dan terdengar oleh tentara Inggris. Tentara Inggris juga menyanyikan lagu itu dalam bahasa Inggris. Cerita lainnya, tahun 1944, tentara Nazi Jerman tidak mau menangkap dua bocah cilik keturunan Yahudi karena kedua bocah itu menyanyikan lagu Malam Kudus. Baru pada abad 20 diketahui siapa penulis lirik maupun melodi lagu Malam Kudus. Teks asli lagu itu ditulis oleh seorang yang bernama Moore, Joseph Moore. Ia adalah pastor pembantu di gereja San Nicholas di desa Oberdorf, Austria. Ia bersahabat dengan Franz Gruber, seorang guru musik. Pada tanggal 24 Desember 1818, sesudah mengunjungi seorang ibu yang baru melahirkan bayi, Pastor Moore pulang ke gerejanya. Ia berhenti di satu tempat di pinggir sungai. Ia merenungkan peristiwa Natal di bulan Desember yang dingin itu. Ia menulis sebuah puisi yang menggambarkan intisari kisah Natal. Puisi itu diberi judul Stille Nacht, Malam Kudus. Untaian kata dalam puisi itu benar-benar mampu mengungkapkan kedalaman makna peristiwa Allah menjadi manusia. Waktu Moore tiba di gereja, ia sedih mendengar berita organ gereja telah dirusak tikus. Moore sedih karena ibadah malam menjelang Natal sudah mendekat, sementara gereja tidak punya dana memperbaiki organ yang rusak. Dalam kesedihannya, ia pergi ke rumah sahabatnya, Franz Gruber, menceritakan persoalan ini. Moore menyerahkan puisinya kepada Gruber, memintanya membuat sebuah melodi dengan iringan gitar.
Gruber menyelesaikannya dalam hitungan jam. Gruber dan Moore kemudian menyanyikan lagu itu untuk pertama kali dalam ibadah malam Natal di gereja San Nicholas. Awalnya, lagu ini tidak mendapat perhatian karena tidak menggunakan bahasa Latin, bahasa resmi gereja Katolik saat itu. Tetapi lagu itu terus bertambah populer. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, untuk menambah sukacita kita pada bulan Natal ini, mari kita bersama merenungkan peristiwa itu seperti dicatat dalam Injil Lukas, Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14, Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14, saya bacakan demikian. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Apakah Yesus dilahirkan pagi, siang, atau malam hari? Tidak ada pernyataan tentang hal ini dalam keempat kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Anggapan kita, umat Kristiani pada umumnya, Yesus dilahirkan malam hari di sebuah palungan di kandang Bethlehem. Satu-satunya ayat firman Tuhan yang merujuk pada malam hari kita temukan dalam Lukas 2 ayat 8. Pewartaan kelahiran Yesus kepada para gembala pada malam hari itu dianggap sebagai waktu kelahiran Yesus Juru Selamat. Saya kira bagian firman Tuhan inilah yang menjadi referensi bagi Joseph Moore ketika menggubah syair lagu Malam Kudus. Malam itu adalah malam yang dingin. Gembala-gembala membalut tubuh mereka dengan jubah melawan kedinginan atau berdiam di sekeliling api unggun. Malam hening, bintang-bintang gemerlap menghiasi langit. Kegelapan, kedinginan, sepi, melambangkan kehidupan umat manusia tanpa kehadiran Tuhan. Suasana monoton, suasana yang datar itu dipecahkan oleh kehadiran malaikat berpasukan. Terjadi satu penampakan luar biasa. Malaikat berpasukan muncul, suasana gelap menjadi terang. Para gembala bukan hanya menjadi takut, tetapi dituliskan tadi sangat takut. Tidak pernah kejadian seperti itu mereka alami. Penampakan surgawi yang luar biasa. Malaikat mengatakan, "Jangan takut." Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, siapakah dari kita yang tidak pernah mengalami rasa takut? Dunia ini menakutkan saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada menit jam yang akan datang, pada hari bulan yang akan datang. Semuanya gelap, menakutkan. Keadaan rumah tangga, usaha pekerjaan, masa depan, semua serba tidak pasti. Manusia takut akan hari depan mereka. Rasa takut, rasa khawatir dimanfaatkan oleh orang-orang pintar sehingga muncullah produk yang namanya asuransi. Ada asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, dan lain sebagainya. Asuransi memberi ganti kerugian pada waktu terjadi bencana atau malapetaka, tetapi asuransi tidak pernah mencegah adanya kematian, kecelakaan, kebakaran, dan lain-lain. Jangan takut, pesan malaikat kepada para penggembala. Jangan takut adalah pesan yang kita terima pada hari ini. Kenapa manusia tidak perlu lagi menjadi takut? Malaikat mengatakan kepada para gembala, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Kehadiran Tuhan menjadi manusia, itulah yang menyebabkan kita tidak perlu lagi takut. Tuhan mengetahui persis siapa kita ini. Tuhan mengetahui
apa yang terjadi di dunia ini. Tuhan yang sudah membawa umat Israel dari tanah perbudakan tanah Mesir ke tanah Kanaan dengan tangan teracung, tangan yang kuat, sekarang melawat saudara dan saya, melawat umat manusia. Tuhan yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan dimensi waktu, bersedia tinggal bersama manusia. Yesus yang lahir adalah juru selamat, menyelamatkan manusia dari kubang dosa, dari rawa noda dan kesalahan. Yesus adalah juru selamat. Ia adalah anak domba Allah yang disalib, menjadi korban penebus dosa-dosa kita. Anak manusia yang lahir di kandang Bethlehem, bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Seorang atau makhluk apapun tidak bisa melihat Tuhan dengan sempurna. Kemuliaan kekudusan Tuhan bisa menewaskan manusia yang mencoba mendekati. Bahkan di sorga, makhluk-makhluk sorgawi itu harus tutup mata. Mereka tidak tahan melihat kemuliaan Tuhan. Tidak ada seorang pun, satu makhluk pun yang bisa mengenal Tuhan dengan baik kalau ia tidak memperkenalkan dirinya sendiri. Inilah yang terjadi pada malam Natal itu. Tuhan, pencipta langit bumi dan segenap isinya, memperkenalkan diri kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita beralih pada ayat 12, Lukas 2 ayat 12, di mana malaikat memberitakan bahwa bayi Yesus terbaring dalam palungan di sebuah kandang hewan. Bukan keadaan yang memaksa Tuhan lahir di kandang Bethlehem, tetapi lahir di kandang Bethlehem, lahir dalam keluarga sederhana, keluarga Yusuf, adalah pilihan Tuhan. Untuk menggenapi pilihannya itulah terjadi peristiwa-peristiwa itu. Kaisar Agustus melakukan sensus penduduk. Yusuf dan Maria pulang ke kampung halamannya di Bethlehem, kota Daud. Penginapan-penginapan sudah penuh sehingga rencana Tuhan, bayi Yesus dibaringkan dalam sebuah palungan di kandang Bethlehem, bisa terpenuhi. Nubuatan-nubuatan di kitab suci memang jelas menunjukkan juru selamat akan lahir bagi umat pilihan Tuhan, umat Israel. Tetapi mereka membayangkan juru selamat yang datang itu, yang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan, adalah orang yang sangat kuat seperti Simpson, seorang raja gagah perkasa seperti Daud, memiliki hikmat seperti Raja Salomo. Interpretasi ahli-ahli Taurat tentang kedatangan juru selamat didasarkan pada faktor-faktor lahiriah. Kalau faktor kedagingan yang menjadi acuan, juru selamat mestinya dilahirkan di istana. Ia adalah seorang putra raja. Ia dididik ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan yang terbaik di dunia ini, mendapatkan fasilitas istimewa, mendapatkan perhatian-perhatian istimewa. Ketika juru selamat hadir, sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh umat Israel. Mereka menolak Yesus, menolak juru selamat itu. Imam-imam, ahli-ahli Taurat, dewan agama, masyarakat merasa sudah melakukan yang terbaik pada waktu itu dengan menyalibkan Yesus. Memang penyaliban adalah rencana Tuhan sendiri sebagai jalan untuk mengorbankan dirinya bagi penebusan dosa manusia. Masalah manusia paling mendasar adalah kehidupan yang dikendalikan hawa nafsu duniawi, hawa nafsu kedagingan. Ketinggian hati, kesombongan, iri hati, pesta pora. Inilah ciri-ciri dari dunia yang berdosa. Kehadiran Tuhan di dalam Yesus Kristus bertolak belakang dengan hal ini. Ia tidak datang dalam kemewahan, tetapi dalam kesederhanaan. Ia tidak dilahirkan di istana, tetapi di kandang Bethlehem. Ia tidak dilahirkan sebagai putra raja, tetapi putra keluarga Yusuf yang sederhana. Dia tidak dilahirkan dalam kekayaan dan kemewahan, tetapi dilahirkan dalam kesederhanaan. Manusia mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Kehadiran Yesus di kandang Bethlehem adalah simbol solusi bagi penyelesaian masalah umat manusia di bumi ini. Kalaulah manusia bisa menggantikan ketinggian hati kesombongan dengan kerendahan hati, kekerasan hati dengan kelembutan, keinginan untuk dilayani menjadi keinginan untuk melayani, dan seterusnya, masalah umat manusia di bumi ini selesai.
Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sejarah menunjukkan solusi yang ditawarkan oleh Yesus tidaklah diikuti oleh dunia ini. Dunia ini sedang berjalan menuruti keinginan dirinya sendiri menuju kebinasaan. Banyak yang dipanggil untuk masuk kerajaan Allah, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Puji Tuhan, kesempatan untuk masuk kerajaan Allah masih terbuka. Kita jadikan Natal sebagai momentum pertobatan saudara. Kita lihat relung-relung hati kita sampai tempat yang paling dalam. Apakah kita sudah menjadi warga kerajaan Allah itu? Kalau saudara jawab ya, puji Tuhan. Tetapi seandainya saudara ragu, Roh Kudus akan menjamah hati saudara, mengingatkan akan dosa-dosa jalan tersesat selama ini. Pada waktu saudara menyadarinya dan minta ampun kepada Tuhan, pada saat itu, Roh Yesus, Roh Kudus, diam di dalam hati saudara. Kehadiran Roh Kudus dalam diri saudara dan saya adalah meterai bahwa kita sudah diangkat menjadi anak Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, siapakah yang Tuhan undang menghadiri Natal pertama di Bethlehem? Dalam kitab Matius, kita dapat membaca yang diundang adalah orang-orang Majus dari timur, orang-orang dari luar umat Israel. Orang-orang Majus mewakili kita semua, orang-orang di luar umat Israel. Pada waktu mereka melihat bintang Natal, orang-orang Majus memulai suatu perjalanan yang panjang. Untuk hadir dalam Natal pertama itu bukan hal yang mudah. Pada waktu itu belum ada pesawat terbang atau mobil seperti sekarang. Mereka harus berjalan bepergian dengan membawa unta untuk mereka tunggangi dan membawa bahan-bahan perbekalan. Keinginan yang kuat untuk bertemu sang raja yang mereka sudah lihat bintangnya membuat mereka bisa mengalahkan segala keletihan dan kesukaran. Saudara, keinginan kita untuk bertemu Yesus secara pribadi adalah makna Natal yang sebenar. Bersama orang-orang Majus, kita datang menyembah Yesus. Undangan Tuhan yang lain, seperti kita sudah baca tadi, adalah para gembala di padang Efrat. Gembala-gembala mewakili orang-orang di kelas bawah. Di masa kita hidup pada zaman modern ini, kehidupan yang semakin materialistik membuat banyak orang merasa terpinggirkan secara ekonomi, secara pendidikan, secara budaya. Natal adalah berita baik bagi semua orang yang tertindas, yang teraniaya, yang tidak diperhatikan oleh dunia ini, yang terpinggir, yang menderita. Tuhan Yesus membawa solusi, jalan keluar dari semua penderitaan dan kesukaran kita. Kiranya kita bisa bersehati untuk menyatakan Natal adalah juga momen untuk menyatukan hati kita dengan orang-orang yang diperlakukan tidak adil, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang menderita secara ekonomi, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang dilupakan. Natal menunjukkan keberpihakan Tuhan pada orang-orang miskin, pada orang-orang menderita. Apabila ada pemimpin, tokoh masyarakat yang memberi teladan hidup sederhana, saya percaya sebagian besar masyarakat akan mendukungnya. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, akhirnya saya ingin melihat sisi yang lain lagi. Pertemuan Tuhan dengan manusia yang digambarkan dalam Alkitab, dalam kitab-kitab Injil, punya simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Apabila Tuhan menyembuhkan penyakit, juga punya arti. Yang tuli mendengar berarti orang yang selama ini tidak mengerti memahami firman Tuhan. Pada waktu telinganya disembuhkan oleh Tuhan, ia bisa mendengarkan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Pada Natal pertama, Tuhan mengundang para gembala. Gembala adalah juga sebuah simbol. Yesus adalah gembala agung. Tugas gembala memelihara dan mengawasi domba-domba. Ketika Yesus memilih murid-muridnya, dari ke-12 murid itu, tidak ada yang berlatar belakang profesi gembala. Di sebagian dari mereka, seperti Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, adalah penjala ikan.
Tuhan Yesus menjadikan penjala-penjala ikan menjadi penjala-penjala manusia. Gembala memelihara yang sudah ada. Tugas utama murid-murid mencari jiwa-jiwa. Inilah yang banyak terlupa pada pelayanan masa kini. Kesibukan dalam penggembalaan membuat berkurangnya perhatian pada pekabaran Injil. Mari kita jadikan Natal menjadi momen mengobarkan kembali api penginjilan. Pemberitaan Injil bukan hanya tugas pendeta dan hamba Tuhan, tetapi adalah tugas dari semua pengikut Kristus. Penetua diaken, baik pengerja atau pelayan maupun jemaat. Mari kita jadikan momen Natal membangkitkan kembali semangat mengabarkan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemuan kami secara pribadi denganmu Tuhan Yesus, itulah makna sebenarnya dari Natal. Biarlah kami semua diberkati pada hari Natal ini, menggunakan momen Natal ini, momen pertobatan, momen memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan, momen menjalani pola hidup sederhana, momen untuk menggelorakan pekabaran Injil. Bagi saudara yang dijamah oleh firman Tuhan oleh Roh Kudus, sehingga saudara menyadari dosa-dosa jalan tersesat selama ini, saudara sangat menyesalinya dan sungguh-sungguh ingin bertobat, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, kusadari dosa-dosaku, jalan tersesat selama ini. Ampuni aku, pimpin hidupku dalam perjalanan hidup ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, letakkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran pada penyakit itu, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu Tuhan Yesus, pada waktu Injil diberitakan, ada kuasa dan mujizat termasuk penyembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang dalam hidup saudara oleh karena perbuatan mereka yang sangat menyakiti hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, lihat saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Kiranya Roh Kudus menjamah hati saudara-saudara, memampukan mereka untuk mengampuni. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, saya berdoa bagi semua pendengar siaran ini, berkati mereka secara pribadi dan keluarga, berkati usaha pekerjaan dan studi, kegiatan dan pelayanan. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.